Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan langsung trading lagi ya. Kita coba belajar lagi di MetaTrader. Di sini marketnya kita coba di XRP ya guys ya. Oke. Gue udah analisa dari tadi ya. Di sini kita lihat dulu aja. Oke, di sini ada sinyal penurunan sih, ada resisten, tapi dia belum sampai ke atas banget ya nih. Belum sampai ke atas banget. Tapi kita akan open posisi sell aja langsung di sini ya, sebesar 0,01 lot. Kita lihat aja hasil tradingnya. Di sini kita masih minus tuh sebesar $1 ya. Alasan open posisi di sini kenapa sih? Simpel sih sebenarnya, ini market lagi downtrend, penurunan ya, lihat sendiri tuh ya kan. Lalu tiba-tiba ini pembalikan naik ke atas, dan di sini ngebentuk candle hijau yang overload. Candle hijau yang besar, sumbernya lebih panjang di bawah dibanding ke atas. Lalu muncul candle merah. Nah, candle merah ini sumbernya lebih panjang di bawah, ini yaitu resisten kekuatan ya, sinyal penurunan. Harusnya ini jadi sinyal penurunan. Nanti kita open posisi lagi. Oh, dia makin ke atas ya guys ya, tuh dia makin ke atas. Nah, nanti gue akan open posisi lagi ketika dia menyentuh resisten area. Kalau nggak menyentuh nggak usah ya guys ya. Ya tuh langsung minus $3 di sini, berarti emang marketnya lagi ke atas dulu. Kita lihat di 4 jamnya pun ini sebelumnya emang naik tuh ya, tiba-tiba anjlok di sini. Ya, di sini pun dia ngebentuk wah bahaya nih ya, candle merah doji. Nah, untungnya ada resisten ada candle resisten ya di situ. Ya, jadi masih bisa ke bawah. Cuman di sini ada doji nih, bahaya nih ya. Mudah-mudahan dia ke bawah dulu sampai sini, ya kan? Baru kita close. Ini guys nih yang bikin bahaya. Jadi harus hati-hati di situ. Kita lihat satu D-nya juga, satu D-nya ini juga ke bawah ya. Dia awalnya ke atas dan udah di harga tertingginya mentok resisten area yang bawah. Oke, di sini satu day. Jadi kita trading jangan usah lama-lama ya guys ya. Oke, nah ini belum ke atas nih, gue nunggu dia ke atas lagi nih guys. Ya, candle hijau ini di resisten area langsung conversion lagi 2 kali kalau dia ke atas banget. Tapi kalau dia ke atas nggak usah noleh tuh. Oke, tuh sebenarnya dia ke atas terus ya. Nah, kita bisa open posisi lagi 2 kali di sini. Ya, terus ke atas. Oke, ke atas lagi, ke atas. Nah, biasanya nanti ada dorongan untuk dia open posisi sell, untuk dia ke bawah guys ya. Kalau di sini dia nggak ke bawah, nggak jadi candle merah, biasa nanti setelah candle ini dia bakal jadi candle merah guys. Jadi ke bawah lagi tuh nggak bisa. Kalau dia nggak ke atas, gue nggak akan open posisi sell, nggak akan ke atas. Cukup 1 kali aja karena marketnya lagi agresif di XRP ini. Tapi itu yang seru, nol ke atas tuh. Wow, makin ke atas dia guys. Oh, aduh, dia malah langsung ke bawah. Kita open posisi kalau dia ke atas. Oke, dia ke atas lagi, dikit lagi ke atas. Oke, ke atas lagi, dikit lagi ke atas. Kita sell di sini. Belum ya? Udah belum guys. Belum. Ya kayaknya itu deh. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa kali ya. Cuman 1 aja ya karena modalnya guys. Ya karena modalnya kali ya, nggak bisa lagi. Modal kan gue nggak banyak di situ. Gak apa deh, 1 aja. Oke, kita coba lagi. Kalau dia nggak bisa modalnya kurang guys. Kalau nggak cukup. Oh iya benar, karena modalnya tidak cukup. Betul. Oke, kita 1 aja deh ya. Tapi nggak apa-apa, gue yakin dia bakalan ke bawah. Nanti kita lanjut lagi deh pas dia ke bawah ya guys ya. Karena kalau nungguin lama, jadi gue pengen coba trading di platform lain atau aset lain. Oke. Di sini akhirnya dia profit nih guys. Tuh ya kan, dia turun cepat apa yang gue bilang tadi. Tapi kita santai aja dulu ya, dia ke atas lagi. Baru dia ke bawah lagi ya, biar gue bisa open posisi buy lagi guys ya. Kalau dia ke bawah lagi merah ya, gue nanti open posisi sell lagi enak ya kan. Oke, nah kita siap-siap aja deh. Ini karena agresif gue yakin. Nah kan udah profit, kita close. Udah gitu doang.
Ya kan gampang banget cara trading kripto di XRP ini. Ya dia udah ke bawah, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita lanjut lagi pas dia ke atas lagi. Gue akan open posisi sell lagi di situ. Jadi emang ini market emang harusnya ke bawah karena ada sinyal penurunan resisten area, itu yang pertama ya. Ini udah disentuh dan ini muncul candle hijau yang overload nih. Ya. Candle hijau overload. Candle hijau overload juga pelemahan. Sumi lebih panjang di bawah itu pas banget ya. Jadi kalau kalian nemu market seperti ini nggak usah takut, tapi hati-hati lihat di 4 jamnya juga tuh, di 4 jamnya tuh ke bawah. Nah, karena resisten. Nah, harusnya kalau muncul doji merah setelah candle doji merah kan habis itu muncul candle hijau baru muncul kekuatan. Tapi kan ada resisten mendorong dia. Nah, ini nggak akan cukup juga sih sampai bawah banget ya. Atau mungkin bisa jadi sementara. Jadi harus tetap hati-hati ketika kalian trading. Tuh lihat tuh. Ya, ini agresif banget. Nah, sebenarnya market agresif gini enak guys untuk kita trading kan. Tapi kalau marketnya bagus ya, kalau jelek malah bikin bumerang untuk kalian. Nah, di sini 1 hari sendiri sih sebenarnya jelek ya untuk kita open position sell. Nggak jelek sih, maksudnya tetap ke bawah. Tapi di sini lihat deh, muncul candle hijau, candle merah-merah. Nah, candle ininya juga bukan support atau sinyal. Di sini juga support ya, tapi meskipun nggak kuat tapi tetap support. Yang ngeri. Kita open position sell itu kembali kalau lama-lama ya. Kita lama-lama open position sell. Tapi kalau mungkin open position cuma sebentar ya nggak apa-apa. Tapi kalau lama-lama hati-hati. Nanti jadi bumerang buat kalian sendiri. Tuh, gue nggak saranin. Nah, di 1 jamnya diturun ke bawah tuh. Tuh kan. Karena di sini dia pernah ke bawah nih. Ya, dia pernah ke bawah. Di garisnya. Kita lihat tuh. Kayaknya ini awalnya nih dia ke bawah. Downtrend nih. Dan ini dia ngebentuk pola baru. Nah, ngebentuk pola baru ini gue nggak tahu nih. Ini perkiraan aja sih. Kayaknya dia bakal atas dulu, nanti dia dari si pucuk ke bawah, lalu ngebentuk gunung ke atas. Nah, bisa jadi dia bakal seperti ini ke bawahnya nih. Dia ke bawah, langsung dikit-dikit ke atas. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Tapi itu nggak bisa dibilang 100% begitu. Itu prediksi aja. Karena kita nunggu informasi, konfirmasi candle-nya dulu juga, ya kan. Terkadang terpengaruh oleh pemberitaan news ya yang ngebuat si kripto itu anjlok atau naik. Oke. Jadi, tapi ini bagus sih. Terus cuman gue nggak bisa open position lagi ya karena ini udah di bawah banget. Mungkin nunggu dia ke atas resisten. Itu pun kalau ke atas, kalau nggak ya udah nggak usah kita skip, nggak usah barbar, nggak usah terlalu ambil resiko yang besar untuk kalian trading. Oke guys. Mungkin cukup sampai sini. Simple banget ya, cara belajar trading itu simple. Yang penting kalian tahu dasar-dasarnya dalam trading. Kalian tahu open posisi yang tepat, bukan hanya tahu uptrend downtrendnya. Percuma tahu uptrend downtrend tapi kalian open posisinya salah. Ya banyak ya kayak gitu. Gue juga dulu kayak gitu kok. Ya kan, gue tahu nih uptrend ya malah gue open posisi buy, ternyata harganya udah tinggi banget ya, harga tier tingginya lah. Jadi kalau kalian mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, dan investasi lainnya bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM gue. Nanti gue masuk ke grup gratis. Di situ udah ada materi yang bisa kalian pelajari. Atau juga kalian bisa juga udah ya Taya, kalian DM gue nanti gue masuk ke grup udah ya. Oke. Terima kasih udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.